Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Siang di Lokasi bersama saya Gina Vita. Pemberian izin ekspor untuk benih lobster saat ini menuai pro dan juga kontra di berbagai kalangan masyarakat. Ada beberapa pihak yang kemudian menyarankan dan juga mempertanyakan, kenapa sih kok tidak benih lobsternya ini dibudidayakan terlebih dahulu di dalam negeri, kemudian setelah dewasa baru diekspor agar hasilnya atau harganya ini lebih tinggi. Saya sempat membaca, ini pihak KKP menjawab bahwa ada berbagai hal yang membuat budidaya lobster sulit dikembangkan dan juga tak optimal di Indonesia. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui sebetulnya bagaimana sih proses untuk budidaya lobster di Indonesia, karena saat ini saya tepat berada di Teluk Naga Sudirman dan kebetulan nih saya akan langsung berbincang dengan pembudidaya lobster Pak Harikis. Nah, kita sapa. Selamat siang Pak Hari. Siang Mbak, apa kabar? Ini boleh maskernya dipasang dulu Pak. Oke, nah Pak Hari sehat ya Pak Hari? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di sini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ya, betul ya Pak ya, tempat budidaya lobster? Kita ini sebetulnya Balai Penelitian dan Pengembangan untuk perikanan, udang dan lobster. Ini lobsternya ya Pak ya? Ini salah satu yang kita kembangkan untuk lobster. Nah, jenisnya apa aja Pak di sini Pak? Ini lobster yang ada di sini ini namanya lobster mutiara dan lobster pasir. Mutiara dan juga pasir. Lobster jenis pasir. Ya. Nah, ini kalau udah mulai besar, ini contohnya seperti ini. Oke, coba kita lihat ya Pak. Susah, agak susah Pak ya? Ya, ini yang jenis. Oke. Ini jenis mutiara. Ini yang sudah dewasa ya Pak ya? Belum, ini kalau udah dewasa bisa segini nih. Ada Pak yang sudah dewasa? Di sini enggak. Ini rata-rata ukurannya sekilo 5, sekilo 6 ya. Tapi kalau udah dewasa itu bisa sekilo 1 ya. Nah, ini kalau yang mutiara itu seperti ini. Ini indah banget ini. Oke. Nah ya. Pak, ini butuh waktu berapa lama sih kemudian untuk dari benih lobster tadi untuk menjadi lobster dewasa? Untuk lobster dewasa itu biasanya butuh waktu sampai 8 bulan. Itu 8 bulan paling sebentar? Paling sebentar. Paling sebentar 8 bulan? 8 bulan. Makanya kita harus sabar. Harus sabar. Sabar. Itu juga kalau misalnya di Vietnam, itu kan Vietnam kan negara tujuan ekspor terbesar ya Pak ya? Betul ya? Betul. Nah, itu juga kalau misalnya dibudidaya di Vietnam juga paling sebentar 8 bulan itu? Sama. Jadi kalau di sana tuh menggunakan KJA, keramba jaring apung, dan itu KJA itu kayak misalnya di laut-laut Indonesia itu belum tentu cocok. Kayak misalnya di Kepulauan Seribu itu udah dicoba berapa kali itu nggak bisa hidup. Apa yang membedakan Pak? Airnya mungkin. Airnya, jadi perairannya itu kan kalau itu harus kandungan dissolved oksigennya harus cukup, ya, terus nutrisinya juga mungkin harus cukup dan lain-lain. Nah ini tapi di beberapa lokasi di Indonesia itu memungkinkan. Nah teman kalau kita menggunakan teknologi HOC kita itu, kita bilang sebagai teknologi namanya Pancatirta, itu insya Allah sih bisa kita lakukan karena kita memberikan simulasi seperti alam. Intinya itu memang lobster itu kalau tidak tidak dibudidayakan, itu di alam itu dimakan oleh predator. Yang survive itu kurang dari 2%, mungkin 1% atau 0,3% terakhir itu. Kemarin Pak Menteri juga ngomong sekitar 0,3% atau berapa waktu beliau kesini. Nah ini ya tentunya sayang gitu loh. Kalau didiemin aja itu dimakan predator dan nggak bisa survive. Nah, tapi kalau dibudidayakan di sini survival rasionya itu bisa sampai 40-70%. Oke, nah artinya Bapak ini sepakat ya Pak ya dengan misalnya ada beberapa orang yang menyarankan kalau bisa dibudidayakan dulu di dalam negeri sebelum kemudian diekspor nggak gampang. Gitu. Oke, nggak gampang. Oke, apa kendalanya Pak kalau tidak mudah? Ya pasti air, ya lokasinya. Nah belum tentu ya kayak misalnya kita nanam duren. Ini tidak cukup Pak dengan metode Pancatirta ini insya Allah sih bisa bagus. Karena bagus. Udang bisa bagus, ya ikan bisa bagus, yang lainnya bisa bagus dengan air Sungai Cisadane yang parah. Ya kan? Nah kalau kita dengan air Sungai Cisadane yang parah aja bisa bagus, ya tentunya kalau airnya lebih bagus tentunya akan lebih bagus lagi. Dan ini juga tentunya harapan berbagai pihak, banyak pihak ya Pak ya, bahwa budidaya bisa dilakukan di dalam negeri ya. Harusnya artinya bisa. Juga tidak membutuhkan teknologi yang aneh-aneh gitu ya. Cukup dengan yang penting air laut sesuai dengan pH-nya, begitu ya Pak ya. pH-nya bagus. Terus pH-nya kita punya mesin yang namanya dissolved oksigen itu.
Oh, mesin itu. Mungkin Ya. kameramen saya, Seni Daditya, bisa menunjukkan kepada Anda. Ini, Pak? Ya, itu Oke. mesin. Jadi ini mesin dissolve oksigen yang menghasilkan oksigen dengan skala nano. Oke. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan air hasil fotosintesa di sana. Itu semuanya menghasilkan oksigen dalam skala nano. Oke. Jadi dissolve oksigen seperti ini nggak kelihatan, Iya. bubble-nya nggak kelihatan. Nah, Dan itu yang beda dibutuhkan lobster ya, Pak ya? yang Untuk dibutuhkan bertahan ikan, hidup. lobster, dan biota laut, Oke. biota air. Udah. Harganya, Pak. Nah, Ya. kalau soal lobster, dari benih lobster dan juga lobster yang sudah dewasa, harganya beda Ya. nggak sih, Pak? Jadi gini, benih lobster itu kalau kita beli dari nelayan, Heeh. sekarang ini sekitar 5.000. Jadi yang benih-benih Benih tadi lobster itu, tadi ya? benihnya itu 5.000. Ya kita setelah kita kembang biakkan selama 8 bulan atau 9 bulan, itu 1 kilo bisa di atas 350.000. Artinya jauh sekali harganya, Jauh Pak. sekali. Artinya lebih mahal untuk kemudian lobster yang dewasa. Iya, dan Oke. itu tergantung juga jenisnya. Jadi lobster mutiara lebih mahal. Oke, berapa Ya. Pak kalau mutiara? Ini kan tadi mutiara dan paling apa, Pak? mahal tuh. Itu di atas 350.000. Di atas 350.000, Iya, tapi yang benih itu hanya 5.000 ya. Iya, Artinya benar. ketika diekspor pun juga lebih mahal yang dewasa Nah, berarti ya, kalau Pak ya? diekspor harganya lain lagi. Oke, kalau diekspor? Diekspor harganya tergantung ini ya, tapi nelayannya di Vietnam Hah? seperti apa. Tapi nilai daripada ekspor itu tinggi sekali. Nah, ekspor tinggi, Pak. Boleh Ya. dipakai maskernya, Pak? Kita masih ngobrol, Pak. Oke, Oke. berarti lebih mahal ya, Pak ya, kalau untuk lobster dewasa ya, Pak ya? Ya. Diekspor ya? Kalau Ketika lobster diekspor, dewasa ya, berapa? ya pasti, Kalau ketika diekspor? ya tergantung negaranya ya. Tapi Kalau kalau Vietnam misalnya? kalau kita ekspor ke Vietnam kan baby. Oke. Jadi baby lobster di sana dikembangkan. Berapa, Pak, itu kalau misalnya Baby untuk lobster kalau kita ekspor nilainya ya bisa 26.000. 26.000. Bisa, Kalau bisa. yang dewasa kita ekspor ke Vietnam misalnya? Kita nggak pernah ekspor Oh, nggak pernah. dewasa ke Vietnam. Oke, ke negara lain misalnya, Pak? Justru Vietnam lah yang mengekspor ke Kanada, ke Jepang. Oke, artinya Vietnam tadi yang tergantung untuk benih lobster di Indonesia? Ya, karena di Vietnam itu tidak ada lobster yang bisa bertelur di sana. Oke. Area lautnya itu tidak memungkinkan untuk lobster berkembang biak di sana. Makanya dia beli bibit lobster dari Indonesia. Oke, Gitu. artinya Tapi yang ya. menarik bahwa bibit kita ini kalau nggak kita ekspor juga mati juga gitu loh. oke. Dimakan predator, dimakan apa, Ya. dan kemungkinan survival ratio-nya tadi cuma di bawah 2%. Oke. Sayang banget. Ya, Pak, pertanyaan saya terakhir, Pak. Ya. Lobster dewasa, wah, tetap nih, Pak, tetap nanya. Kalau diekspor, oke lah, nggak ke Vietnam, ke negara lain berapa, Pak, harganya? Ya kalau lobster ya rata-rata kemarin saya ke Jerman ya, misalnya mau beli bisa 20 euro satu. Berarti berapa tuh, Pak, kalau dirupiahkan? Dikaliin 16.000 ya. Ha-ha. Hampir ratusan ribu ya, Pak ya? Ya di atas 300, 400 Di atas 300.000, ya. oke. Artinya kalau misalnya benihnya diekspor 26.000, kalau dewasanya tadi ratusan ribu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ya, Mbak. Harikis Sama-sama. sudah berbagi informasi, berbagi cerita mengenai bagaimana sih sebetulnya proses untuk budidaya lobster ya, Pak ya? Ya. Terima kasih banyak, Pak. Sehat Dan selalu. selamat datang kembali di Saung Naga Oh, Sudirman. siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu tadi sedikit perbincangan saya pemirsa dengan pembudidaya lobster di Teluk Naga Sudirman. Kita sesaat lagi setelah jeda kita akan berbincang dengan Wahana Lingkungan Hidup untuk mengetahui bagaimana pandangan dari Wahana Lingkungan Hidup mengenai kebijakan dari Menteri KKP Edi Prabowo yang saat ini memang menuai kontroversi karena memberikan izin untuk ekspor benih lobster. Sesaat lagi kami kembali hadir. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Gina Vita di Kabar Siang di Lokasi. Ekspor benih lobster saat ini menuai kontroversi. Kenapa? Karena ada perbedaan aturan di dua era Menteri Kelautan dan juga Perikanan. Pada tahun 2016, kita ingat betul di era Menteri KKP Susi Pujiastuti, ini melarang ekspor benih lobster lantaran untuk menjaga kelestarian komoditas tersebut. Tapi saat ini di era Menteri KKP yaitu Edi Prabowo, ini kemudian memberikan izin untuk ekspor benih lobster dengan
pernyataan bahwa ini untuk keberlangsungan kesejahteraan nelayan. Bagaimana kemudian tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup mengenai hal ini? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup, Pak Edo Rahman. Kebetulan sudah bersama saya. Selamat siang, Pak Edo. Selamat siang. Selamat siang. Wah, ini lagi baca-baca koran, Pak. Pak, boleh saya lihat ya, Pak ya? Ya, silakan. Wah, Pak Edo dan juga pemirsa, ini tadi saya sempat minjem koran dari Pak Edo, ya kan, di salah satu headline media cetak ini membahas mengenai ekspor benih lobster yang saat ini menuai kontroversi. Kalau tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup sendiri seperti apa, Pak? Kekecewaan kita sebenarnya muncul sejak diwacanakan kebijakan ini jauh sebelum ini disampaikan berbentuk kebijakan gitu ya. Tapi begitu wacana ini pernah dimunculkan itu kita langsung protes. Tapi tidak berharap sebenarnya kebijakan ini muncul. Padahal itu jadi kenyataan saat ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kenapa kecewa, Pak? Pertama begini. Dugaan awal kita bahwa ini adalah desakan dari bisnis gitu ya, bahwa ini lobster ini sangat menguntungkan dan kemudian ini akan memberikan sumbangan ke devisa negara juga. Tapi lebih jauh sebenarnya kita melihat siapa sih sebenarnya pihak-pihak yang kemudian selama ini mendorong agar kebijakan ekspor lobster ini kembali dibuka. Nah, ini yang terus menjadi perhatian kita gitu, bahwa ini untuk kepentingan bisnis tentunya. Indikasinya dari mana, Pak? Pertama dari soal harga ya. Ya karena kebijakan menteri sebelumnya yang kemudian melakukan pelarangan terhadap ekspor benih lobster ini. Ini dari segi harga tentu sangat menjanjikan, dan yang berikutnya adalah bahwa banyak pihak juga kemudian yang merasa dirugikan dengan kebijakan menteri sebelumnya. Meskipun kebijakan menteri sebelumnya juga belum sempurna semuanya gitu ya. Karena menurut kita pelarangan ekspor itu harus dibarengi dengan kebijakan bagaimana memaksimalkan ekonomi nelayan lokal begitu. Artinya budidayanya begitu ya. Artinya pemerintah harus menindaklanjuti kebijakan pelarangan ekspor itu dengan melakukan riset mendalam misalnya untuk bagaimana agar lobster ini bisa dengan baik dibudidaya oleh nelayan. Akhirnya nelayan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih juga dari lobster tersebut. Nah, ini memang tidak mendapatkan penghasilan lebih dengan adanya kebijakan ini. Kalau dengan kebijakan sekarang artinya perusahaan yang mendapatkan izin ekspor ini kan artinya dia harus membeli langsung ke nelayan begitu. Oke, artinya jadi yang didapat nelayan berapa, Pak, dengan saat ini kalau kebijakan ini berlaku gitu? Kalau kita mau fair di tingkatan lapangan, kemungkinan besar nilai jual yang dijual oleh nelayan itu kan paling hanya sekitar 3.000, 4.000, paling maksimal 5.000 itu per benih 4.000 gitu ya. Itu di tingkat nelayan ya, Pak ya? Iya, di tingkatan nelayan itu kan harga di nelayan. Nah, kalau kemudian kita mau lihat pasar jual ekspornya, itu kan sangat jauh sekali timpangnya. Nah, berapa, Pak? Ya mungkin bisa dicek. Kalau misalnya kita mau ngecek pasar Vietnam misalnya, ya dikoreksi kalau salah itu ya kemungkinan besar sekitar 70 ribuan per 70.000 rupiah gitu ya. Kalau kemudian rupiah. Nah, tapi begini, ini kan bisa dicek lagi kalau soal harga, tapi ketimpangan harganya ini jangan juga terlalu jauh gitu ya. Kalau misalnya harga ekspornya 15.000 atau 20.000 misalnya, masa dibelinya di nelayan itu 3.000, 4.000. Ya harusnya kan paling tidak minimal setengah. Tapi kalau kemudian itu konsepnya adalah itu kan konsep sekarang bisnis yang kemudian membeli ke nelayan. Kenapa kemudian nelayan tidak diberdayakan untuk membudidayakan lobster dan seterusnya? Nah, yang intinya saya mau bilang begini, kan belum ada teknologinya, Pak. Betul. Nah, itu kan saya kira itu kan harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk kemudian mencari bagaimana agar ada teknologi atau ada cara atau sistem atau strategi untuk bisa melakukan budidaya terhadap lobster ini. Kesejahteraan nelayan kemudian disoroti oleh Walhi ya, Pak ya? Ya. Pak, sebelum kita berbincang, mungkin maskernya bisa dipakai, Pak. Wah. Sebelum berbincang ya, Pak ya? Nah, bicara soal kesejahteraan nelayan, Pak, ada berbagai pertanyaan atau kemudian publik tentu bertanya seperti ini. Ketika kemudian kebijakan ekspor benih lobster ini dibuka kerannya, artinya kan itu bukannya semakin banyak nelayan yang bisa diberdayakan di sana, begitu. Artinya juga ini bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan dong secara tidak langsung kan begitu. Artinya kan
ada kebijakan yang kemudian bisa diambil juga oleh pemerintah. Kalau kemudian dengan dibukanya keran ekspor sekarang, artinya kan ke-26 perusahaan ini yang dirilis oleh beberapa media kemarin kan gitu, artinya kan dia membeli langsung ke nelayan gitu ya. Nah, kalau kemudian membeli langsung dan kemudian nelayan menangkap langsung di laut misalnya kan gitu, artinya benih yang diekspor itu kan ada hasil dari laut gitu. Nah, ini kan mau tidak mau ini kan juga mempengaruhi keberlanjutan benih lobster itu sendiri, karena kalau kemudian tidak ada pola atau kita tidak berpikir untuk melakukan budidaya misalnya, menerapkan teknologi untuk budidaya, perlahan-lahan ini lobster ini akan semakin berkurang gitu. Semangatnya kan sebenarnya kita dorong, kemungkinan semangatnya adalah bahwa perusahaan ini membudidaya dan kemudian dari hasil budidaya inilah yang kemudian diekspor. Tapi kan itu bagaimana jauh lebih mahal ya harganya ya? Nah, saya tidak tahu, silahkan ditanya kenapa kemudian pemerintah mewajibkan itu kepada perusahaan. Terus kemudian bagaimana menetapkan perusahaan-perusahaan ini agar dia terpilih dan kemudian memenuhi kriteria untuk melakukan ekspor gitu ya. Nah, artinya kan pengawasan ini dibutuhkan secara ketat juga. Terus kemudian apakah pernah dijawab, Pak? Sudah dijawab oleh Menteri KKP Pak Edi Prabowo, katanya sudah ada proses seleksi begitu terhadap beberapa perusahaan. Apakah publik mengetahui itu? Transparansi kemudian yang diinginkan. Ya, artinya kan tidak, ya belum ada transparansi yang maksimal dilakukan oleh pemerintah. Tiba-tiba muncul keluar ada pengumumannya kan gitu. Tiba-tiba SK-nya keluar, sudah ada perusahaannya loh. Kita tangkap poinnya. Perusahaannya dari mana saja kan gitu. Ya. Kapan diseleksinya kan gitu ya. Jadi Wahana Lingkungan Hidup ini kemudian menekankan kepada dua hal, soal transparansi proses seleksi perusahaan yang akan menjadi eksportir dan juga lebih baik membudidayakan untuk lobster itu sendiri. Ya, artinya kajiannya harus diarahkan ke sana gitu untuk budidaya kan gitu ya. Untuk keberlangsungan dari komunitas ini. Baik, terima kasih Pak Edo Rahman atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan pihak dari koordinator kampanye Wahana Lingkungan Hidup Pak Edo Rahman. Terima kasih Pak Edo atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Dan demikian pemirsa Kabar Siang di lokasi. Saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.